Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua mau membahas berkaitan dengan Timnas U23 yang meraih kemenangan telak super telak 9 gol tanpa balas menghadapi Chinese Taipei di kualifikasi Piala Asia 2024 nanti di Qatar ya U23. Nah, dengan hasil ini kita sementara ada di peringkat 1 ya. Eh, Poinnya sama dengan Turkmenistan, cuman kita unggul dari jumlah gol, selisih gol. Kita 9-0, Turkmenistan hanya menang 4-0 berhadapan dengan Chinese Taipei. Maka dari itu nanti di pertandingan terakhir menghadapi Turkmenistan, kita hanya butuh sebenarnya hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke Piala Asia Under 23 tahun 2024. Tapi jangan mindset kita hanya imbang. Ya karena kalau bisa menang, kenapa kita harus imbang? Itu yang jauh lebih penting. Oke, kita masuk ke pertandingannya. Jadi Sinteyong menurunkan skuad terbaiknya, bisa gue bilang, di pertandingan kali ini. Starting 11-nya dengan mungkin 4-4-2 ya. Di penjagaan ada Hernando, di belakang ada Arhan, ada Bagot, ada Rido, ada Rio Fahmi. Di tengah 4 pemain tengah, Ivar Yener dan juga Arkan Fikri di tengah. Lalu ada di kiri ada Marcelino, di kanan ada Witan. Di depan ada duet Sananta dan juga Rafael Struijk. Nah, kalau kita lihat starting 11 ini U23 itu udah levelnya timnas senior. Serius. Karena pemain-pemain yang bermain tadi itu rata-rata itu sudah pernah main di timnas senior. Sudah bahkan bukan pernah main tapi menjadi andalan. Ya kan, kalau kita lihat Marcelino, Arhan, bahkan Ivar Yener sudah berapa lawan Argentina diturunkan jadi pemain inti. Witan, Rafael Struijk, terus Rido, Hernando, ini pemain-pemain yang sudah bermain. Bagot sudah bermain di timnas senior. Maka dari itu gue bilang ini ada peran juga dari STY. Ya bagaimana dia pelatih yang berani memainkan pemain muda untuk timnas senior. Dampaknya apa ya? Dampaknya seperti ini gitu loh, bahwa pemain muda kita ini punya kualitas mental, kualitas permainan, kematangan seperti pemain senior. Terlihat sekali ya, terlihat sekali. Terlihatnya apa? Dari menit awal kita itu sudah berbeda mental dengan Chinese Taipei, sudah berbeda kematangan, sudah berbeda kualitas. Kelihatan kita begitu tenang, kelihatan kita begitu menguasai. Kita cetak gol cepat yang menurut gue itu penting sekali untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dan menurunkan kepercayaan diri Taipei. Sehingga dengan gampangnya kita bisa cetak gol kedua, ketiga, keempat. Bahkan di babak pertama menurut gue itu bisa lebih dari 5 gol. Ya tapi menurut gue skor ini nggak terlalu penting. Asal kita sudah lewatin Turkmenistan aja itu sebenarnya udah cukup aman kan. Kalau kita berbicara fase grup ini, kualifikasi ini kita lewatin Turkmenistan 4-0, kita 5-0 aja udah aman. Babak pertama sudah aman. Tapi yang gue lebih salut lagi itu secara permainan. Bahwa secara permainan kita menunjukkan kedewasaan, kita menunjukkan kematangan, dan kita bermain dengan sistem. Ini peran STY. Dan terlihat kan perbedaan kualitasnya memang sangat jauh. Tapi kalau bilang oh iya karena lawannya terlalu lemah makanya timnas kita mainnya bisa begitu luar biasa, menurut gue nggak fair juga ya. Justru kalau kita mau dianggap tim yang luar biasa lawan tim seperti Taipei, kita harus habisin, kita harus bantai sebantai-bantainya, dan itu kita sudah buktikan. Bahkan kalau menurut gue dengan finishing dari Sananta yang kurang baik. Dan memang kita lihat dari AFF kemarin U23, Sananta ini memang dia cetak gol tetapi banyak peluang juga yang dia lewatkan. Dan gue tidak salahkan Sananta juga, mungkin perlu juga latihan lagi, perlu juga diasah lagi ketajamannya karena dia masih muda ya kan. Tapi startnya sudah baik, peran dia di lapangan juga tidak ngendok di kotak penalti doang. Dia buka ruang, dia melebar, dia jemput bola, itu sangat baik. Tinggal finishingnya ya kan. Kalau finishingnya bagus itu bisa jauh lebih besar, kita bisa mengalahkan rekornya Syria kalau nggak salah lawan Makau 13-0. Kita bisa. Tadi penalti juga nggak masuk, tapi itu bukan menjadi poin utamanya. Yang gue lebih sorot adalah bagaimana kita bermain sangat luar biasa.
Bener, gak ada pemain yang egois, nyaris gak ada pemain yang egois. Mereka bermain, wah enak banget, dari kaki ke kaki, tiki taka bahkan kalau gue bisa bilang. Dan istilahnya Taipei itu diobok-obok. Asli, Taipei itu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada peluang yang berbahaya sama sekali ke gawang kita. Hernando itu kalau gue bilang ngopi mungkin ya sepanjang laga, karena nggak ada peluang berbahaya dari Taipei. Sedangkan kiper dari Taipei dari menit awal sudah kerja keras, menit 2 sudah kebobolan, ya kan? Habis itu menit 6 kebobolan kedua. jadi perbedaan yang sangat signifikan itu terlihat dari kiper. Kalau kipernya melakukan banyak save, kipernya banyak jatuh, ya berarti timnya ini nggak benar, ya kan? Tapi kalau kipernya ngopi, artinya timnya bermain bagus. Dan yang gue sorot, peran dari Ivar Jenner, peran dari Arhan di pertandingan kali ini, peran dari Marcelino, ini luar binasa kalau gue bilang. Ivar Jenner itu membuktikan visinya itu, memang dia pemain Utrecht, dan itu terlihat luar biasa sekali. Ya asis-asisnya, long ball-nya, umpan membelah lautan, true pass-nya, itu wah gila, absolutely class. Absolutely fantastic. Arhan, gue bilang ini salah satu penampilan Arhan yang paling luar biasa. Dia tidak melakukan assist lewat lemparan ke dalam di pertandingan kali ini. Itu justru yang gue pengen lihat. Kalau Arhan tidak berkontribusi lewat lemparan ke dalamnya yang asisnya itu, dia bisa menghasilkan gol, permainan di lapangannya seperti apa. Dan Arhan di pertandingan kali ini gue akui itu luar biasa. Pengambilan keputusannya, defense-nya, crossing-nya, kerjasamanya, itu luar biasa. Dan akhirnya cetak gol. Dia berapa kali juga dapat peluang depan gawang. Ini yang gue pengen lihat dari timnas kita. Bahwa pemain-pemain kayak Witan, Arhan, yang kurang perform di beberapa edisi timnas kemarin, ini luar biasa. Nggak egois, sama sekali tidak egois. Rafael Struijk bisa cetak 1 gol, hampir 2 gol penalti, sayang sekali nggak masuk. Dan poinnya apa, pentingnya apa, ini pertandingan yang bisa dijadikan pembangkit atau penaik moral kita, penaik kepercayaan diri kita, bahwa kita mampu menang besar lawan Taipei. Kita tinggal istilahnya imbang lawan Turkmenistan, sehingga gue harap lawan Turkmenistan nanti permainan kita tidak menurun seperti di pertandingan ini. Mungkin kita tidak bisa cetak sebanyak gol seperti di pertandingan kali ini, karena secara perbedaan kualitasnya itu terlihat Turkmenistan dengan Taipei. Tapi at least gue pengen lihat permainan kita itu seperti pertandingan kali ini, kepercayaan diri kita itu seperti pertandingan kali ini. Karena bener-bener istilahnya Taipei itu nggak ada apa-apanya, asli bener-bener nggak ada apa-apanya. Kita itu bener-bener wah keren banget deh, asli bener-bener one of the best permainan timnas yang gue nonton. Ya bukan hanya menang besar, mungkin menang besar bisa lewat crossing, gol-gol terus bisa. Tapi kalau golnya banyak, permainannya luar biasa, peluangnya banyak, bahkan lebih banyak, mungkin 2 kali dari golnya bisa 20 peluang yang kita dapatkan. Itu kan kita sebagai penonton juga enak nonton itu enak, gak asal long ball, gak ada long ball sama sekali. Hernando build up dari belakang itu bener-bener, kita itu kayak apa ya, gue bilang kayak Spanyol mainnya. Ini luar biasa gitu. Kalau kita bisa pertahankan ini generasi yang bisa generasi emas ya, buat kedepannya di timnas senior. Serius, karena pemain-pemain yang sekarang di U23 ini banyak menjadi andalan di timnas senior, dan itu aset yang sangat luar biasa. Tinggal konsistensi, itu yang penting, dan terus improve, karena pemain muda itu masih punya ruang untuk berkembang. Itu jauh lebih penting. Oke, jadi kita tinggal perlu menantikan lawan Turkmenistan nanti U23, apakah kita bisa meraih kemenangan atau hasil imbang aja cukup untuk mengantarkan kita ke Piala Asia 2024 U23, dan itu menjadi rekor sejarah juga karena kita belum pernah masuk ke Piala Asia U23 di level Piala Asia di level U23 sepanjang sejarah. Dan Sinteyong menjadi pelatih pertama yang membawa kita ke Piala Asia Senior, ke Piala Asia U23, dan juga Piala Asia U19. Kalau kalian masih teriak STY out hanya karena dia tidak mempersembahkan trofi HFF, kalian aja yang pindah negara, jangan STY. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.